Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Dwi Kusuma dengan NIM 0805 1282 32852 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data suhu permukaan laut, klorofil A, dan ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Jadi sebelum masuk ke pengolahan data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suhu permukaan laut. Secara umum, suhu merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan atau heat yang terkandung dalam suatu benda. Suhu permukaan laut merupakan salah satu parameter yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan. Perubahan suhu permukaan laut dapat menyebabkan variasi dalam sifat air laut dan kehidupan yang mendukungnya. Penyebab utama terjadinya variasi suhu di perairan dapat berupa angin muson, El Nino, dan IOD atau Indian Ocean Dipole. Sementara klorofil A merupakan pigmen fotosintesis utama pada fitoplankton yang digunakan untuk menangkap energi cahaya matahari. Konsentrasi klorofil A di perairan sering digunakan sebagai indikator produktivitas primer dan keberadaan fitoplankton. Nah, konsentrasi klorofil A yang tinggi biasanya ditemukan di daerah upwelling yang kaya akan nutrien dan mendukung keberadaan ikan. Kombinasi SPL dan klorofil A digunakan untuk menentukan ZPPI, yaitu wilayah yang memiliki kondisi optimal bagi aktivitas perikanan. Jadi ZPPI ini membantu meningkatkan efisiensi penangkapan ikan serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Setelah itu kita download data yang akan kita gunakan menggunakan website Ocean Color. Di sini kita buka Google Chrome, lalu kita cari NASA Ocean Color. Kemudian kita pilih level 3 dan 4 browser. Lalu untuk instrumennya itu kita pilih Accomodis dan produknya itu kita pilih si surface temperature yang daytime ya. Kemudian untuk periodnya itu kita pilih yang monthly. Lalu untuk resolusinya itu kita pilih 9 km. Nah, kemudian untuk tanggalnya itu di sini saya menggunakan data pada tahun 2024 di bulan Januari pada tanggal 1. Sedangkan untuk batas waktu akhirnya ini saya pilih wilayah dengan data dengan cakupan 1 bulan saja. Di sini sampai tanggal 31 Januari 2024. Setelah itu kita ekstrak or download data. Nah, lalu di sini jangan lupa kita centang type-nya itu kita centang semua, bind map dan PNG kita centang. Kemudian kita klik download. Nah, ini kita copy paste yang di link 2 yang ada format 9km.nc ini. Kita bisa copy paste lalu kita klik go to https ocean data. Ini langsung, maka datanya akan langsung ke download. Kemudian sini kita balik lagi untuk mendownload data klorofil. Di sini kita pilih produknya yang tipe chlorophyll concentration. Kemudian untuk periodenya itu kita pilih monthly. Lalu untuk resolusinya itu kita pilih 4 km dan untuk start date-nya itu sama. Saya menggunakan data pada tahun 2024 di bulan Januari pada tanggal 1 dan untuk end date-nya itu saya pilih di tahun 2024 pada bulan Januari tanggal 31. Kemudian setelah selesai kita klik ekstrak or download data. Lalu kita centang semua tab-nya. Kemudian kita klik download. Nah, setelah itu sama pada link yang kedua ini kalian copy lalu kalian klik kanan dan klik go to https ini untuk kalian langsung mendownload ya. Di sini saya sudah mendownload data dari Ocean Color. Nah, di sini kalian langsung buka saja software CDES. Nah, apabila sudah terbuka, kita klik file lalu kita pilih open product. Kemudian di sini kita cari data yang telah kita unduh. Di sini kita masukkan data SST dan data klorofil A. Kemudian kita klik open. Nah, apabila sudah, di sini kita klik icon plus, lalu di sini kita pilih band. Nah, untuk memunculkannya itu di sini kita pilih SST. Sudah muncul ya.
Kemudian untuk yang chlorophyll-nya itu juga sama, kita klik tanda icon tambah, lalu kita pilih band dan kita pilih chlorophyll A, diklik 2 kali. Kemudian apabila sudah selesai, di sini kita klik window, lalu kita pilih tile horizontally. Kemudian di sini kita klik tombol bumi ini untuk memunculkan di mana letak peta kita ini. Kemudian di sini apabila sudah, kita klik zoom pada wilayah yang ingin kita kaji. Sini saya akan mengkaji wilayah Pulau Kaledupa. Apabila sudah selesai ketemu pulaunya, itu kita klik rectangle. Kemudian kita rectangle juga pada yang SST-nya. Sini kita klik rectangle juga pada yang data SST. Lalu di sini kita apabila sudah, kita klik kanan dan pilih export map pixel. Kemudian di select mesh-nya itu kita pilih geometry, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik write to file. Nah, di sini kita bisa simpan filenya. Di sini saya beri nama SST. Lalu kita klik save dengan format txt. Kemudian pada chlorophyll A-nya itu kita lakukan hal yang sama, kita klik kanan, lalu pilih export map dan kita pilih write to file. Lalu kita save, ini kita beri nama. Kemudian kita klik save dengan format txt. Apabila telah selesai, di sini kita buka Excel, lalu kita drag data yang telah kita simpan dalam bentuk txt dari Aquamoris tadi. Dan kita perbesar. Nah, di sini kita hapus semua bagian kecuali longitude, latitude, dan SST. Lalu pada kolom C, yaitu kolom SST, kita klik filter. Lalu kita klik tanda panah kecil. Pada search-nya itu kita ketikkan. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita hapus atau delete. Setelah itu pada tanda panah kecilnya itu kita klik select all. Nah, apabila sudah selesai kita klik save. Kita klik save as-nya itu dalam bentuk XD. Kemudian kita klik save. Setelah itu untuk data yang chlorophyll A-nya juga di sini kita hapus bagiannya kecuali magnitude, latitude, dan chlorophyll A. Kemudian pada chlorophyll A itu kita klik filter, lalu kita klik tanda panah yang kecilnya ini. Di sini kita ketik kanan, lalu kita klik OK. Setelah itu di sini kita delete semua. Kita delete. Lalu kita klik tanda panah yang kecil dan kita centang select all. Setelah itu kita klik file, lalu kita klik save as. Kita klik save as yang tab delimit. Setelah itu apabila sudah selesai kita buka ArcGIS. Lalu di sini kita klik file, lalu kita klik add data dan pilih add XY data. Kemudian di sini kita masukkan file yang telah kita save tadi. Untuk Z file-nya itu kita pilih SSD. Lalu untuk koordinat sistemnya itu kita pilih WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita add SHP Indo. Ini. Kemudian sini kita klik search, lalu kita cari IDW, lalu pilih yang 3D Analyze. Nah, untuk input point feature-nya ini kita pilih SSD. Lalu untuk Z value-nya itu
kita ubah menjadi SST juga. Lalu di sini output rasternya itu kita simpan. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, apabila telah selesai, kita klik kanan pada hasil. Apabila sudah selesai, kita klik kanan pada hasil SST, lalu kita pilih Properties, dan kita pilih ke Simbologi. Lalu pada Classified, kita ubah warnanya itu dari hijau ke merah. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini akan muncul hasil SST. Ini sudah muncul ya hasil SST pada Pulau Kaledupa yang saya kaji. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk data klorofil A. Sini kita klik extract data, lalu kita masukkan data klorofil A-nya. Kemudian untuk Z-file-nya itu kita pilih klor A, lalu untuk koordinat sistemnya itu pilih WGS 1984, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu di sini kita klik search, lalu kita klik IDW, lakukan hal yang sama. Di sini untuk data klorofil A, untuk input point feature-nya, lalu Z-value-nya itu kita pilih klor A, kemudian kita simpan di geodatabase, lalu kita klik OK, dan tunggu IDW-nya hingga berhasil. Nah, ini merupakan hasilnya, lalu sini kita beri nama. Kemudian pada simbologi kita pilih classified, dan di sini kita ubah color remnya menjadi dari warna hijau ke warna merah. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari klorofil A di perairan Pulau Kaledupa yang setelah saya kaji. Kemudian di sini saya akan lanjut untuk diencentang untuk klorofil dan enzimnya, lalu kita centang kedua layer klorofil A dan SSTB. Kemudian di sini kita rectangle pada pulau yang ini kita kaji untuk ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Apabila sudah, kita klik kanan pada layer. Sini kita klik kanan pada layer, lalu kita pilih convert graphic to feature. Setelah itu, sini masukkan data SST dan simpan pada folder. Sini saya beri nama area kajian. Lalu kita klik save. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik yes. Apabila sudah selesai, kita klik kanan, lalu kita klik delete. Kemudian pada ARC Toolbox kita pilih Analysis Tools, lalu kita pilih Overlay, dan kita pilih Erase. Untuk input feature-nya itu, kita masukkan data area kajian, lalu pada Erase-nya itu, lalu di sini kita save filenya. Kajian. Lalu kita klik save, dan kita klik OK.
Sini kita tunggu proses erase-nya hingga berhasil dan akan muncul hasil seperti ini. Apabila sudah selesai, di sini kita klik ERC Toolbox lagi, lalu kita pilih Geostatical Analysis Tool. Lalu pada interpolation-nya ini kita pilih IDW. Setelah itu pada input picture-nya ini kita masukkan data SST. Lalu pada Z values-nya ini kita masukkan data SST juga. Setelah itu kita klik environment. Lalu pada processing extend di sini pilih same as layer wilayah kajian. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian sini untuk lakukan hal yang sama untuk yang klorofil A. Sini kita pilih klorofil A. Untuk Z value-nya itu klorofil A. Output rasternya itu kita beri nama. Lalu kita klik save. Kemudian untuk environment-nya itu di processing extend kita pilih same as wilayah kajian. Lalu pada raster analisnya itu kita pilih di max-nya itu wilayah kajian. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Sini kita beri nama IDW or, lalu kita klik save. Kemudian pada environment-nya itu processing extend-nya itu kita pilih yang same as wilayah kajian. Lalu untuk yang raster analisnya itu kita pilih yang di max-nya itu wilayah kajian. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Sudah. Pada ERC Toolbox kita pilih spatial analysis, lalu kita pilih surface, dan di sini pilih contour. Untuk input rasternya itu masukkan data IDW SST, lalu simpan pada outputnya. Untuk contour intervalnya itu kita isi nilai 0,5,
dan base konturnya itu kita isi 25. Lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita klik kontur untuk yang klorofil A. Lalu kita klik IDW klorofil A. Untuk konturnya itu kita beri nilai 0,5. Sedangkan untuk base konturnya itu 0,2. Kemudian kita klik OK. Apabila telah selesai di sini, kita klik editor, lalu kita pilih start editing dan kita pilih data kontur. Lalu di sini kita klik OK. Dan di sini kita pilih open attribute table. Lalu pada table option kita select by attributes. Kemudian masukkan rumus. Kita masukkan rumus untuk yang SST itu kontur lebih besar dari definisi values-nya itu kita pilih lebih besar dari 32. Kemudian kita klik apply. Lalu kita klik close. Setelah itu pada kontur IDW yang SST kita lakukan hal yang sama, kita open attribute table, lalu kita pilih table option dan select by attribute. Kemudian kita klik kontur. Untuk nilainya itu kita klik get unique values dan pilih yang 2,2. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, apabila telah selesai, kita klik geoprocessing, lalu kita pilih intersect. Kemudian pada input feature-nya itu kita masukkan data kontur yang SST sama yang CL. Lalu untuk outputnya itu kita simpan dengan nama ZPPI. Lalu pada output type-nya itu kita atur menjadi point dan kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Lalu di sini kita uncentang semua kecuali ZPPI. Pada ZPPI sini kita ubah saja simbolnya. Lalu kita klik OK. Jadi di sini untuk yang SST terdapat nilai kelas-kelas yang dimana nilai dari yang hijau itu menunjukkan suhu di angka 28, sedangkan yang di merah ini menunjukkan suhu di sekitar 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang klorofil A-nya itu di perairan yang berwarna hijau terangnya itu menunjukkan 0,04, sedangkan untuk yang berwarna merah di sini menunjukkan angka 2,36. Kesimpulan pada praktikum kali ini, pada video
Kesimpulan pada video praktikum kali ini yaitu klorofil A dan suhu dapat menentukan zona potensi penangkapan ikan yang digunakan untuk menentukan lokasi strategis penangkapan ikan berdasarkan analisis suhu. Jadi, analisis geospasial dan permodelan memungkinkan identifikasi zona potensial di sepanjang pulau Kaledupa yang memiliki kondisi lingkungan mendukung keberadaan ikan. Pendugaan wilayah potensial ini berperan penting dalam membantu pengelolaan perikanan agar lebih efisien dan berkelanjutan. Mengetahui lokasi zona potensi perikanan memungkinkan nelayan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus meminimalkan dampak terhadap ekosistem perairan. Untuk saran pada praktikum kali ini yaitu semoga pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih kondusif dengan waktu yang memadai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.